Salam sejahtera rekan-rekan pembelajar, selamat datang kembali di sesi kulminasi dari seluruh rangkaian eksplorasi kita. Anda tahu, mengamati perilaku manusia itu sebenarnya adalah perpaduan yang sangat elegan antara akurasi sains empiris dan kepekaan seni. Sejauh ini, kita sudah melewati perjalanan akademis yang luar biasa komprehensif bersama-sama, bukan? Mulai dari membedah sistem saras otonom, mengkaji makna neurologis di balik tatapan mata, sampai menganalisis postur tubuh sebagai manifestasi dari niat yang tersembunyi. Nah, di sesi puncak ini, saatnya kita bertransisi. Anda tidak lagi sekedar menjadi pelajar teori, tapi bersiaplah menjadi seorang pengamat yang benar-benar aktif dan tajam. Mari kita mulai proses sintesis dari semua pengetahuan ini. Agar diskusi kita tetap sistematis, mari kita lihat secara singkat agenda pembelajaran hari ini. Kita akan mulai dengan refleksi tentang observasi perilaku, lalu mengkonsolidasikan 3 pilar utama analisis nonverbal. Setelah itu, kita bahas silabus praktik mandiri Anda, dilanjutkan dengan landasan etika dan empati, sebelum akhirnya kita tutup dengan kesimpulan akademis. Kita masuk ke bagian pertama, refleksi atas observasi perilaku. Pada titik ini, Anda sudah berada pada dimensi kognitif yang sangat berbeda dibandingkan saat pertama kali memulai kelas ini. Coba resapi hal ini. Anda bukan lagi sekedar membaca gerakan, Anda sedang membaca jiwa. Menyelesaikan kurikulum ini bukanlah sebuah akhir, melainkan titik awal perjalanan Anda sebagai pengamat yang empatik. Secara ilmiah, interaksi sosial itu jauh lebih dari sekedar pertukaran kata-kata. Ia adalah sebuah simfoni data nonverbal yang kaya. Saat Anda menguraikan bahasa tubuh seseorang, pada dasarnya Anda sedang mendekodekan impuls saraf dan kondisi emosional yang seringkali tidak mampu diucapkan oleh lisan. Bagian kedua, 3 pilar analisis nonverbal. Tentu saja, sebelum terjun melakukan observasi di lapangan, fondasi ilmiah kita harus sangat kokoh. Pilar pertama kita adalah sains dan anatomi yang berpusat pada sistem limbik. Merujuk pada berbagai riset intelijen nonverbal, seperti yang dikaji oleh pakar Joe Navarro, sistem limbik ini ibarat pusat komando untuk respons bertahan hidup kita. Anda pasti ingat respons otomatis ini, membeku, menghindar, dan melawan, atau freeze, flight, fight. Respons ini sangat otonom, tidak sempat melewati filter logika di neokorteks kita. Bayangkan saja saat seseorang ditanya hal yang mengancam kredibilitasnya, tubuhnya secara instan akan merespons dengan gerakan membeku sebelum otaknya sempat merangkai kebohongan. Itulah mengapa data nonverbal ini sangat jujur dan valid. Selanjutnya, pilar kedua. Ini adalah aturan emas observasi. Tolong diingat baik-baik, kesalahan paling amatir dari seorang analis adalah langsung menghakimi hanya dari satu isyarat tunggal. Layaknya membuat diagnosa klinis, Anda wajib menetapkan baseline terlebih dahulu, yaitu garis dasar perilaku normal seseorang saat mereka sedang rileks. Setelah itu, carilah klaster atau kumpulan 3 hingga lebih sinyal nonverbal yang muncul secara bersamaan. Dan yang tidak kalah penting, evaluasi konteks lingkungan di mana interaksi itu terjadi. Tanpa mengintegrasikan ketiga variabel ini, hipotesis yang Anda buat sama sekali tidak valid. Fondasi kita ini juga divalidasi oleh Dr. Paul Ekman, seorang pionir dalam studi emosi. Beliau merumuskan bahwa mikroekspresi mampu mengungkap kebenaran universal dari emosi manusia. Coba bayangkan, sebuah kedutan otot wajah yang hanya terjadi dalam tempo 1/15 hingga 1/25 detik. Kilatan sesaat ini memberikan Anda akses ketika ke emosi terdalam subjek, entah itu kemarahan, ketakutan, atau rasa jijik. Dan luar biasanya, hal ini berlaku secara universal loh, tidak dibatasi oleh ras, geografi, atau latar belakang budaya, sehingga menjadikannya metrik observasi yang paling bisa diandalkan secara empiris. Jadi, mari kita rangkum. Anda sekarang sudah dipersenjatai dengan 3 hal. Pertama, fondasi neurobiologis melalui sistem limbik. Kedua, metodologi analitis yang sangat ketat melalui aturan emas. Dan pilar ketiga yang menjadi jangkar kemanusiaan kita adalah empati. Harus diingat bahwa observasi tidak pernah ditujukan untuk mengeksploitasi, melainkan untuk memahami beban emosional kawan bicara kita. Sinergi dari ketiga elemen inilah yang membedakan pengamat amatir dari seorang analis profesional yang mampu membangun hubungan antar manusia yang lebih baik. Kita masuk ke bagian ketiga, praktek observasi mandiri. Di dalam konsep neuroplastisitas, jalur saraf di otak kita itu bisa melemah kalau tidak distimulasi. Kemampuan observasi Anda ini ibarat otot kognitif. Kalau tidak dilatih setiap hari, ia akan mengalami atrofi atau menyusut. Maka dari itu, mari kita susun silabus pasca kursus Anda. Di minggu pertama, isolasi dulu variabel pengamatannya.
Fokus saja pada area mata, deteksi frekuensi kedipan, dan dilatasi pupil orang-orang di sekitar Anda. Masuk ke minggu kedua, mulai tingkatkan beban kognitifnya dengan mengamati gestur tangan, postur, serta bagaimana mereka mengklaim ruang di sekitarnya. Lakukan kalibrasi ini setiap hari. Percayalah, menjelang hari ke-30, pemrosesan data ini akan terinternalisasi di bawah sadar dan bertransformasi menjadi insting Anda yang sangat tajam. Untuk mempertajam akurasi analitis, ada sebuah eksperimen empiris sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah. Kita sebut saja latihan tayangan bisu. Langkah-langkahnya sangat logis dan mudah diikuti. Pertama, putar sebuah tayangan wawancara televisi, tapi dalam mode senyap atau di mute. Kedua, perhatikan dengan sangat teliti pergeseran postur dan mikroekspresi subjeknya, lalu buatlah hipotesis mengenai apa emosi dominan yang sedang ia rasakan. Ketiga, aktifkan kembali suaranya untuk memverifikasi apakah hipotesis Anda sejalan dengan pernyataan verbal mereka. Mekanisme umpan balik instan ini akan secara radikal meningkatkan kepekaan analitis Anda. Bagian keempat, etika dan empati dalam observasi. Nah, saat kita bertransisi membawa keahlian klinis ini ke interaksi di dunia nyata, kita akan berhadapan dengan tanggung jawab etis. Memiliki keahlian observasi tingkat tinggi, menciptakan yang namanya asimetri informasi. Artinya, Anda tahu lebih banyak dari apa yang berusaha disembunyikan oleh orang lain. Disinilah kita harus tegas membedakan antara analisis mekanis, yang sekedar mengidentifikasi gerakan dingin layaknya mesin pengumpul data, dengan pemahaman empatik. Tujuan akhir dari sains perilaku adalah kebijaksanaan. Kita membaca rasa takut seseorang bukan untuk memanipulasinya, tapi untuk merespons dengan tepat, memberikan mereka ruang aman, dan membangun jembatan emosional. Sebuah diskursus akademis sudah seharusnya berujung pada aplikasi yang praktis, bukan? Jadi, pertanyaan provokatif yang harus Anda refleksikan sekarang adalah, bagaimana Anda akan mendayagunakan instrumen kognitif ini dalam kehidupan sehari-hari? Pengetahuan ini adalah katalis. Dengan ketajaman analitis yang baru ini, Anda memiliki kapasitas penuh untuk bertransformasi. Entah itu menjadi seorang pemimpin yang proaktif mencegah konflik, pendidik yang sensitif mendeteksi rasa frustasi siswa sebelum mereka angkat tangan, atau sekedar menjadi sahabat yang memahami luka batin tanpa memaksa mereka berbicara secara eksplisit. Dan akhirnya, kita tiba di bagian kelima. Kesimpulan dan penutup akademis. Sebagai fasilitator akademis Anda, saya sungguh merasa sangat bangga bisa mendampingi proses evolusi intelektual Anda sejauh ini. Kita telah sama-sama membedah kompleksitas manusia hingga ke akar neurologisnya. Namun pada esensinya, harus kita akui bahwa manusia adalah entitas yang luar biasa indah. Hasrat intrinsik kita untuk seolah-olah bisa membaca pikiran sesungguhnya lahir dari kerinduan terdalam untuk saling terhubung dan dipahami secara otentik. Jadi, teruslah bereksperimen. Jadikan dunia ini sebagai laboratorium pengamatan Anda, amati dengan penuh integritas, dan jadilah pencerah yang membawa dampak positif bagi peradaban di sekitar Anda. Sebelum kita benar-benar mengakhiri eksplanasi kita hari ini, silakan subscribe channel Ruang Dosen ini. Aktifkan lonceng, klik like, dan share jika sesi ini bermanfaat. Dukungan Anda sangat berarti untuk membantu kami menyebarkan ilmu pengetahuan yang logis dan akademis ke lebih banyak orang. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi akademis Anda selama ini. Selamat mempraktikkan ilmu Anda di dunia nyata, dan sampai jumpa di ruang diskusi ilmiah kita yang berikutnya.